Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah banyak memberikan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salamnya mari kita sanjungkan ke hambaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa rahmat untuk kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai takwa itu mudah diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan. Kita mengatakan melaksanakan yang diperintahnya, menjauhi yang dilarangnya, tapi pada kenyataannya banyak orang daripada perkataan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Mari untuk itu kita analisa dalam perjalanannya kehidupan manusia dalam mengaruhi ketakwaan ini ada 3 macam. Yang pertama yang disebut as-sabiqul bil khair, orang-orang yang pertama yang mendahului di dalam kebaikan. Orang-orang golongan ini termasuk orang yang
paling terdepan apabila melakukan kebaikan. Orang-orang tersebut selalu melaksanakan perintah Allah, menjauhi segala larangannya, sampai-sampai larangannya yang terkecil, yaitu berupa hal-hal yang makruh. Perintah-perintah yang terkecil, yang sunnah selalu dilaksanakan. Golongan ini adalah fastabiqul khairat, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua adalah golongan muqtasid, orang yang pertengahan, di mana golongan ini melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, tapi kadang-kadang melanggar yang sunnah-sunnah atau melanggar hal-hal yang dimakruhkan. Golongan ini termasuk golongan yang pertengahan, di mana golongan ini termasuk kebanyakan orang-orang yang soleh. Golongan yang ketiga adalah zalimul nafsi, golongan yang menzalimi dirinya sendiri. Golongan ini adalah orang yang suka melakukan maksiat, mendabrak larangan-larangan Allah, juga kadang-kadang melaksanakan perintah. Jadi golongan ini kadang-kadang taat, kadang-kadang maksiat. Golongan ini nanti kelak dia akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan pertama, orang yang berdahulu dalam kebaikan, mereka masuk surganya yaitu tanpa dihisab. Sebagaimana kita ketahui bahwa ketika kita faizal fi suri fasu'iqa man fis samawati wal ardi illa ma syaa Allah. Apabila ditiup sangkakala, maka mati semuanya manusia kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nufiqa fis suri ukhra fahum yang turun, fahum yang turun, dan ditiup sangkakala yang kedua, maka mereka berdiri, mereka berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Nah, dalam keadaan ini kita disebutkan dalam hadis la yadul qadam illa hatta yus'al min arba'in. Tidak melangkah itu kaki kecuali ditanya 4 hal. Apa saja? Min umrihi fima aflah, dari umurnya dipergunakan untuk apa? Wa min jasadihi fima afnah, jasadnya, badannya dipergunakan, dirusak untuk apa? Wa min ilmin min aina anfa, dan ilmunya dipergunakan untuk apa? Wa min malin min aina taksabah wa ilaina anfa, dan harta dari mana datangnya memperolehnya dan dikemanakan, dipergunakan. Harta berbeda dengan umur, dengan badan dan dalam ilmu, hanya ditanya dipergunakan untuk apa. Tapi harta dipertanyakan dari mana kamu memperoleh dan dipergunakan. Apabila kita selamat dari pertanyaan-pertanyaan itu, maka dia masuk surga tanpa hisab. Sedangkan golongan yang kedua, muqtasid, yaitu golongan yang selamat di akhiratnya, mereka mendapatkan keringanan dalam hisab, tidak berkali-kali. Sedangkan yang ketiga, mereka masuk surga dengan rahmat Allah, berkat bagaimana? Ketika mengerti jembatan siratal mustaqim, ketika itu neraka jahanam akan membakarnya. Ketika melihat iman di dalam hatinya, maka neraka jahanam bilang, lewatlah kamu berkat keimanan kamu. Jadi meskipun orang tersebut suka maksiat tapi masih berada dalam keimanan, maka dia akan selamat daripada api siksa neraka. Itu pertahankan iman kita, jangan sampai dijual dengan harga yang. Masyaallah muslimin rahimahullah. Takwa itu bukan hanya melaksanakan, tapi kita juga menjauhi, artinya tidak menabrak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita disebutkan ada orang yang
pekerjaannya menjual alat-alat rumah tangga, asal yaitu bakul, kipas, centong, dan lain-lain. Yang itu keliling kampung. Di satu tempat ada rumah mewah. Di situ dia dipanggil oleh seorang wanita. Sini Bang, saya mau beli. Silakan Bu, kata si abang tadi. Dekat sini katanya. Dia lipat pagar, kata seorang wanita tadi. Jangan lipat pagar, masuk aja ke dalam, tidak apa-apa. Aman kok di sini. Lalu dia masuk ke dalam rumahnya melalui pagar yang kata. Setelah itu wanita bilang, jangan di luar Bang, sebaiknya masuk aja ke dalam. Di luar panas, di dalam adem, ada AC dan sebagainya. Setelah di dalam, ini berapa Bang? Bakul berapa? Kipas angin berapa? Centong berapa? Ember berapa? Semuanya, kata dia, semua yang ada di jualan ini sekian. Kata ibu tadi, saya beli semuanya. Kata penjual tadi, alhamdulillah, hari ini jual saya laris habis. Namun kata si wanita tadi, uangnya di atas Bang, mari kita naik ke atas. Di atas tadi, masuklah ke dalam kamar. Maka ketika berdua tadi, si wanita tadi bilang, kalau kamu tidak mau mengikuti kemauan saya, kamu akan saya bunuh. Apa maksudnya? Mari kita berduaan di sini, kata si wanita. Maksud si pria tadi sudah tahu bahwa wanita tadi mengajak perbuatan zina. Lalu si pria tadi takut kepada Allah. Dia mencari celah. Dia keluar dari kamar itu, lalu dia lompat dari atas, dari lantai atas. Kemudian dia terjun ke bawah tanpa luka sedikit. Lalu dia lari sekuat kencangnya karena khawatir diteriaki oleh wanita. Setelah itu dia pulang ke rumah dan jualannya, dagangannya tetap dia tinggal di rumah tadi. Sebelum nyampe ke rumah, dia lumuri badannya dengan lumpur. Kemudian sampai ke rumah. Ada apa Bang? Kok? Kata istrinya, badannya penuh dengan lumpur. Saya tadi di kampung dipegang sampai saya nyungsep ke sawah. Padahal tadi dia akan berkosa. Lalu kata istrinya, udah Bang, mandi apa-apa. Hari ini kita tidak punya uang apa-apa. Yang penting Abang selamat. Lalu mereka istirahat berdua. Tiba-tiba anaknya datang. Ibu, saya minta uang untuk beli ini jajan. Kata ibunya dengan omongnya yang sekenanya, ambil aja dia kacang ada di situ. Padahal dia tidak punya uang sedikit. Anaknya kemudian mengambil baju. Tiba-tiba anaknya teriak, ibu, uangnya besar-besar, banyak benar ini katanya. Ah masa kata tadi. Kemudian dia lihat betul bahwa di laci tadi sudah penuh dengan uang. Masya Allah, itu adalah pengganti yang tadi dia tidak dibawa uangnya karena terjadi pemaksaan oleh wanita, sehingga dia rela dagangannya dia tidak dibawa dan dia rela tidak mengikuti wanita tadi, dan rizkinya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Itu namanya orang yang takwa, takut kepada Allah. Dia tidak mengikuti hawa nafsu tadi. Orang yang demikian namanya orang takut. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa, yang takut kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluarnya daripada kesulitan, daripada kemaksiatan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Itulah tadi rezeki dari Allah yang dibawa oleh malaikatnya tanpa sebenarnya. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jadi kita bertakwa kepada Allah. Niscaya Allah akan memberikan 3 balasan kepada kita di dunia. Yang pertama tadi, dia akan diberikan yaitu jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Pamaya tapi adalah makronya. Yang kedua, bayar tubuh min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak diduga-duga.
Yang ketiga, wa may yattaqillaha yaj'alhu min umrihi yusra. Siapa yang bertakwa Allah akan mudahkan segala urusan. Jadi apabila kita ingin dijamin oleh Allah tentang hal yang kita tadi salah, kita menjadi orang-orang yang takwa. Insya Allah Allah akan mudah. Amin. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wal hikmah. Taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka Hamid. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqun wa'lamu anna Allah amanakum bada'a fi nafsi wa sanna bil malaikati wa kursi wa qala min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa radallahu sahabat Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa syuhada'i wa sholihin wa sufiyan haqqin wa awliya wa inna Allaha akhirah amin ya rabbal alamin. Allah maghfir lil muslimin wal mu'minin Muhammad innaka sami'un qarib amin wa ya qadir hajat wa izzal islam wal muslimin wa kafir al muslimin Allah mansur man nasara din Muhammad wa hudul man qadra muslimin Allah mansur muslimin gaza wa hudul man ربنا آتنا وفي الآخرة حسنة وقنا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي